Cerita akan Mangriban bawakan kali ini masih melanjutkan cerita kemarin yang berjudul Terjerat Nafsu Kembaran Suamiku, di mana cerita ini ditulis oleh Jasmine Pramestia. Dan bagi yang ingin membacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Dan ini dia kelanjutan ceritanya. Mala tersadar dan kembali ke dunianya. Napasnya tersengal, titik air mata mengalir di pipinya. Masih kuat, cuman aku kok sakit hati. Rupanya Berlin itu jahat dan menggunakan kesempatan untuk membunuh saudara kembarnya yang bernama Al. Mala menghapus air matanya. Sudah kuduga, apakah mereka dari keluarga Broken Home? Enggak, aku nggak tahu. Aku cuma dikasih memori tentang detik-detik terakhir hubungan mereka. Terus saudara kembarnya gimana? Tanya Murni. Dia bersembunyi. Ini aku mau coba buka komunikasi lagi, biar semuanya semakin jelas. Mala kembali memusatkan pikirannya dan memejamkan matanya. Gadis muda itu masuk ke dalam dimensi tahun 2000-an. Dia berdiri di samping Berlin, seolah menyaksikan keduanya dari jarak dekat. Mampus kau Al, tidak akan ada yang bisa menghalangiku. Andin adalah milikku dan untuk selamanya. Diam-diam, Al menyeret tubuhnya ke atas. Dia menarik beberapa tumbuhan yang menjalar. Semua pakaiannya berlumuran dengan tanah dan darah. Dan ketika hampir sampai, Berlin berbalik dan kembali masuk ke dalam mobilnya. Pria itu memutar arah, kembali ke desanya karena esoknya adalah hari terpenting baginya. Namun saat dirinya lepas landas, tiba-tiba saja Berlin terkejut setengah mati. Rupanya sang adik masih hidup. Al berdiri di pinggir jalan. Dia berlari menghampiri mobil biru itu. Mas, buka pintunya. Al mengetuk-ngetuk kaca mobilnya. Mau apa kamu? Bukannya mati malah masih hidup. Mas, aku mohon mas. Berlin diam saja melihat adiknya kehujanan di luar sana. Berpakaian kotor berlumuran tanah dan darah akibat luka sobek pada pelipisnya. Akibat terkena pecahan kaca mobilnya. Ada rasa iba dan kasihan. Dia pun membuka kaca jendela mobil itu. Tidak akan ada yang bisa merebut Andin dariku, termasuk dirimu. Berlin menatap sinis. Wajah berlumur darah itu tak melewatkan kesempatan untuk mencekik Berlin. Lepaskan. Sontak Berlin memberontak gelagap. Kurang ajar, pekik Berlin sambil menancap gas. Sontak saja Al terjungkal nyungsep ke jalan aspal. Mobil Berlin melaju dengan kencang meninggalkan Al sendirian. Al pun terkapar di jalan. Tubuhnya lemas dan juga bergetar hebat hingga dia tidak mampu untuk bangkit. Aku tidak akan ikhlas Berlin. Akan kubalas semuanya dengan balasan setimpal. Kau tumpahkan darahku, maka akan kutumpahkan darah keluargamu kelak. Al-Barak pun terlentang menikmati hujan yang menghujam tubuhnya. Aroma tanah dan darah bercampur menjadi satu, gelap dan sunyi. Napasnya sudah di ujung tenggorokan, dan tiba-tiba suara klakson mobil memekik telinga. Berlin! Al-Barak terkejut dan mendongakkan kepalanya. Iya, mobil Berlin muncul lagi dengan kecepatan yang tinggi. Dia melaju dengan kencang, ingin melindas Al yang masih tergeletak di tengah jalan. Saat itu juga, Al pun menggunakan sisa-sisa tenaganya untuk menyelamatkan dirinya. Dia menggelinding ke kiri ke arah jurang, dan benar saja, Al pun terjatuh. Tetapi dia masih bisa bertahan di antara dinding tebing. Kedua tangannya memegang ujung bongkahan batu dengan kuat agar dia tak terhempas ke dasar jurang. Berlin turun dari mobilnya, bukannya kasihan kepadanya. Dia malah mengambil sebongkah batu berukuran 2 genggam tangan manusia dewasa. Dia angkat batu itu dan hendak dilemparkan pada adiknya yang bergelantungan di antara ambang kematian. Selamat tinggal Al-Barak. Ucapkan salam perpisahan untuk Andin. Nanti akan aku sampaikan. Ucap Berlin meremehkan. Aku akan membalasmu Berlin. Tidak akan kubiarkan kamu hidup dengan tenang. Sudah, hanya itu saja. Katakanlah pada malam ini bahwa kamu ingin pergi membawa cintamu yang bertepuk sebelah tangan. Sampai jumpa Al-Barak. Batu di tangan Berlin pun dihempaskan ke kepala Al-Barak. Tentu saja saudara kembarnya itu tidak bisa menghindari batu yang menghantam wajahnya tersebut. Dahi Al pecah dan menyemburkan cairan merah berbau amis. Pegangan tangannya terlepas dan Al pun terjatuh ke dalam jurang.
Tubuhnya terhempas di antara batu-batu besar di dasar jurang. Tidak akan ada yang bisa menggangguku lagi. Berlin tersenyum puas, selalu dia bergegas pulang meninggalkan jejak kematian adiknya. Jahat banget. Malah menangis ketika menyaksikan kilas balik masa lalu tersebut. Bagaimana lah? Hal telah meninggal dibunuh Berlin demi keutuhan hubungannya bersama Andin. Keduanya sangat mencintai Mbak Andin. Sama-sama ingin mempertahankan cinta mereka. Terang Mala kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk si Murni. Bapak bisa lihat kenapa Pak Berlin meninggal? Tanya Sujudi. Belum sampai ke sana, Pak. Saya nggak kuat. Tapi yang jelas, Pak Berlin itu jahat banget. Kita juga pengen berkomunikasi, tetapi sosok Pak Berlin belum menunjukkan memori terakhirnya. Kalau boleh tahu, Pak kenapa bisa ada di sini ya? Tanya Pak RT ikut penasaran. Sebenarnya, dia sudah lama ikutin keluarga Pak Berlin melalui anak mereka si Eva. Cuman, Eva nggak bilang karena kedua orang tuanya nggak bakalan percaya. Beberapa orang pun terperangah. Mereka terkejut mendengar cerita yang disampaikan oleh Mala. Murni yang masih belum bisa mengasah kemampuannya masih terus menggali informasi kepada si Mala. Lalu, apa yang membuat sosok kali ini masih di sini? Apakah dia terjebak? Kalau menurut penglihatanku, Pal diikuti beberapa sosok yang ada di belakangnya. Tugas Murni. Betul sekali, Mur. Sosok Al ada yang mengendalikan di belakangnya. Karena dendam di hatinya. Suatu energi akan berkumpul jika mereka memiliki kemiripan di masa hidupnya atau menjelang akhir hidupnya. Malah menarik napas dan kedua matanya menyapu ruangan gelap di rumah itu. Maaf, Bapak matinya kenapa? Tanya Mala tiba-tiba. Hanya dia, Mbak Sukma, dan juga Murni yang bisa melihat sosoknya di mana. Suasana di rumah itu benar-benar mencekam. Mulut beberapa orang komat kamit membacakan sebuah doa, disertai bulu kuduk yang berdiri seperti sebuah paku. Dianya diam saja. Ya sudah, kita tunggu sampai sosok Pak Berlin bercerita. Mala pun berjalan-jalan mengitari seluruh ruangan. Tiba-tiba Mala terdiam, tubuhnya menjadi kaku sambil memegangi dada bagian jantungnya. Pak Berlin, tanpa Murni, sosok itu merasuki si Mala. Kalau boleh tahu, Bapak meninggalnya kenapa? Bapak gak kasihan sama anak dan istri Bapak? Serangan jantung, ucap Mala yang kerasukan Pak Berlin sembari memegangi dada bagian kiri. Kelihatan di air ayatnya kalau Berlin ini kesakitan. Kenapa ada di dalam lemari? Tanya Pak Jaja yang penasaran. Anak kecil bernama Evelyn membawaku ke sana. Dia memintaku bertukar tempat. Aku tak menyangka jika itu di dalam lemari. Aku terkunci dan terjebak. Dan di saat itu aku gak bisa napas. Hal pun datang menggantikanku. Raut wajah Mala berubah marah seperti saat Berlin menghabiskan nyawa Al di tepi jurang. Kemudian Mala pun melepaskan sosok yang menyusup masuk ke dalam tubuhnya. Gadis 20 tahun itu seperti gak bisa napas karena rasa yang diberikan Berlin sangat menyakitkan baginya. Bagaimana Mbak Mala? Tanya Pak Jaja lagi. Suasana semakin mencekam saja, apalagi jasad Berlin masih di dalam lemari belum dievakuasi. Evelyn gadis kecil yang terperangkap di dalam lemari. Dia dinyatakan menghilang saat kakak dan kedua orang tuanya meninggal akibat dibunuh oleh perampok. Pak Jaja memberikan keterangan. Pantas saja Evelyn minta bertukar tempat karena sebelumnya dia memiliki perjanjian dengan mereka. Siapa saja yang menemukannya maka harus bertukar tempat. Secara tidak kasat mata, di lemari itu adalah sebuah portal menuju alam mereka, Pak Jaja. Terang Mala dan Murni. Makanya saya gak mau berlama-lama berdiri di sini. Pak Berlin sudah tidak bisa kembali. Rohnya terjebak di sana. Hanya jasad yang bisa dibawa pulang. Seandainya begitu hilang kita mencurinya di sana, bisa saja kita menyusulnya dan juga mengambilnya. Sepertinya Pak Berlin sudah lebih dari 3 hari. Kasihan Mbak Andin. Bagaimana Mbak Andin tidak tahu jika suaminya ada di dalam lemari? Tanya Pak Sujudi yang penasaran. Penglihatannya telah ditutup oleh Pak Al dan juga Evelyn. Lalu bagaimana dengan mereka Mbak Mala? Tanya Murni lagi. Apakah bisa dibebaskan dari tempat ini? Mereka nggak seharusnya di sini. Pak Al bisa saja pergi ke tempat lain. Mala pun menatap Murni. Bisa saja Mur,
Tapi kemungkinan sulit untuk Pak Al karena dendam di hatinya. Dan asalkan kemauan mereka, kita tidak bisa memaksa mereka juga. Terang malah padanya. Kalau misal bisa kita bebaskan, langsung saja. Kasihan. Timpal Mbak Sukma. Kita tunggu saja. Nanti kita doakan untuk mereka-mereka yang sudah tiada, baik aura negatif maupun positif. Semoga dengan bantuan doa, jalan mereka tidak terlalu panjang untuk menemui proses mereka. Dan tidak lama kemudian, sirene mobil ambulan terdengar mendekat ke halaman rumah Andin. Selain mobil ambulan, ada juga mobil petugas kepolisian dan juga tim SAR yang ikut masuk ke halaman rumah Andin. Sementara petugas kepolisian dan tim mengevakuasi jasad Berlin, Mala dan Murni keluar dari rumah tersebut. Ketika sampai di luar, rupanya orang-orang sudah berbondong-bondong memadati halaman rumah tersebut. Padahal itu masih dini hari, tetapi mereka sudah berantusias karena penasaran. Selain itu juga, ada beberapa aktivis paranormal ikut memadati rumah Andin. Dan saat sedang melangsungkan proses evakuasi jasad Berlin, Mala dan Murni malah dirasuki oleh sosok Berlin dan juga Albarak. Keduanya menangis, tetapi Albarak hendak menyerang Berlin. Kalian bersaudara, tidak boleh saling menyakiti. Berlin adalah kakakmu dan Albarak adalah adikmu. Saling memaafkan dan ikhlas akan kepergian kalian agar tidak terkatung-katung di sini, kata Mbak Sukma kepada mereka berdua. Tiba-tiba Mala dan Murni pun terdiam. Keduanya berderayan air mata. Bayangkan saja, saat mau mendarindah kalian, jangan membayangkan saat kalian terbakar emosi merebut Andin. Mbak Sukma berdiri di antara mereka. Saling memaafkan agar proses kalian mudah dan kalian ditempatkan di tempat di mana mestinya. Demi Andin, demi orang yang kalian cintai, tempat kalian bukalah di sini. Mbak Sukma mengusap punggung Mala dan Murni. Mas, maaf, kata Murni yang dirasuki oleh Albarak. Satu orang memegang tubuhnya agar tidak terjatuh, karena pada saat tubuh sedang dirasuki mereka akan terasa berat sekali. Aku yang minta maaf, aku yang salah. Keduanya pun kemudian saling berpelukan satu sama lain. Beberapa paranormal pun mengangkat kedua tangan mereka. Mereka berdoa agar proses kepergian dua roh itu bisa pergi dengan tenang. Mala dan Murni seperti sedang dicabut nyawanya. Tubuh mereka terangkat beberapa sentimeter ke atas. Mulut terbuka lebar disertai air mata yang berlinang. Alhamdulillah, keduanya pun tersadar kembali. Semoga tenang. Bagaimana Mbak Mala? Tanya Pak Jaja. Mereka sudah pergi. Sebagian orang masih mendoakan dan mengirimkan surat Al-Fatihah untuk mereka. Kalau boleh saya tahu, saat Al menjadi Berlin, apakah mereka bisa melakukan hubungan intim secara tak kasat mata? Itu mustahil jika Al disentuh, ujar Pak Sujudi yang masih berselimutkan rasa penasaran. Kalau menurut memori yang saya tangkap pada saat Pak Berlin atau Pak Al memberi gambaran tadi, saat Mbak Andin dan Pak Berlin melakukan hubungan suami istri, saat itu pula Pak Al berkesempatan masuk ke dalam raga Pak Berlin. Sementara saat Pak Berlin sudah meninggalkan pun, Pak Al bisa melakukannya dengan Mbak Andin seperti melakukannya dengan manusia pada umumnya. Karena energi pada mereka bisa kita rasakan Pak Sujudi, jadi seperti nyata. Sebagian orang tidak akan percaya dengan penjelasan ini, tapi inilah kenyataannya. Mungkin kalau Pak Sujudi pernah dengar ada anak genderuwo atau segala macamnya, ya karena mereka memiliki nafsu seperti manusia, kecuali malaikat. Oh, itulah kenapa mereka jatuh cinta dengan manusia, timbal Pak Jaja. Betul Pak, mereka seperti manusia. Mereka bisa jatuh cinta sama manusia. Mbak Andin selama ini terjerat di antara hasrat nafsu kembaran suaminya yang sudah lama meninggal. Kasihan sekali, dan penting bagi kita bisa mengambil itu sebagai pelajaran bahwa untuk memulai sesuatu harus dimulai dengan doa. Murni menyambut diskusi malam ini. Makanya, wanita itu rawan dari pandangan tak kasat mata. Contohnya saat membuka pakaian, saat mau mandi atau mengganti pakaian. Kita dianjurkan untuk membaca doa agar terhindar dari pandangan mereka. Dan biasanya kalau kita ceroboh, di sanalah mereka akan jatuh cinta sama perempuan karena melihat kita telanjang.
Ciri-ciri perempuan yang disukai mereka yaitu akan didatangi lewat mimpi dan melakukan hubungan seks yang sangat di luar nalar. Terang murni kepada semuanya, semuanya pun mengaku paham. Sementara itu, di rumah sakit, Andin masih tergolek dengan lemas. Dia masih tidak percaya jika suaminya sudah tiada. Singkat cerita, pukul 8 pagi, Andin kedatangan tamu perempuan yang pernah bertemu dengannya. "Mayang, Bu Andin, saya minta tolong temukan saya dengan Mas Berlin." Ucapan wanita berbadan 2 itu benar-benar membuat Andin naik pitam dan ingin rasanya dia meraung, menangis dan menjambak-jambak perempuan terkutuk itu. Bisa-bisanya di saat dia berkabung karena meninggalnya sang suami, dengan entengnya si pelakor muda itu terang-terangan ingin bertemu dengan suaminya. Seharusnya jika mereka melakukan adegan suami istri jika saling mencintai jangan pergi meninggalkan satu sama lain. Andin tidak akan marah, justru dia senang karena ditunjukkan oleh Tuhan mana seseorang yang sangat mencintainya dan yang setia kepadanya. "Bu Andin, saya mohon, saya rela menjadi adik madu ibu demi cabang bayi ini mendapatkan seorang ayah." Lagi dan lagi, perempuan muda yang memakai dress hitam selutut itu memohon bahkan sekarang bersimpu di samping sisi ranjang. Degup jantung Andin tak berarah lagi, tak beraturan dan detaknya tidak menentu. Rasa sakitnya seperti ingin menembus dinding dadanya, hingga dada itu robek dan tercabik-cabik. Pun dengan deru napasnya yang menyesakan, dingin menusuk rongga hidungnya yang bangir. Air mata tertahan di langit-langit mata indahnya. Sebentar lagi runtuh. Lagi dan lagi, Andin hanya bisa menahan amarah yang siap dia ledakan kapanpun yang dia mau. Tangannya sudah tak tahan ingin menampar pipi perempuan pemilik kanting panjang yang menghiasi daun telinganya itu, yang menggantung dan bergerak mengikuti gerakan perempuan muda yang cantik dan seksi. Muak rasanya melihat pelakor muda yang tak tahu malu itu tidak memiliki rasa malu setelah membawa semua harta Berlin. Setelah semuanya habis, dia datang kembali meminta dipertemukan pada laki-laki yang sudah tiada di dunia. "Bu, jangan diam saja. Tolong pertemukan saya dengan Mas Berlin. Bayi ini hanya ingin merasakan kasih sayang dari ayahnya. Apakah itu salah? Kami benar-benar mencintainya hingga melakukan itu. Kami sama-sama sadar melakukan itu, Bu." Andin hanya menatapnya dengan geram. Bisa-bisanya si Mayang memperkeruh suasana hatinya. Tak perlulah dengan penjelasan itu semua. Andin sudah jijik dan muak mendengarkan semua itu. "Bu Andin, jangan diam saja. Beri saya penjelasan." Bahu perempuan langsing berkulit putih itu terguncang. Tangan kirinya mengelus perutnya yang tidak terlalu buncit. "Kamu hanya datang ingin memamerkan hubungan haram kalian di sini. Kamu datang hanya ingin membunuhku, begitu? Serendah itukah harga dirimu sebagai perempuan? Apakah kamu sudah tidak tahu kalau Mas Berlin sudah mati? Apa kamu tahu?" Pandangan Andin tak berkedip dan melotot nyalang penuh amarah menatap si Mayang. Andin menyembunyikan kedua tangannya yang bergetar. Ibu Andin, jangan bercanda. Jangan menyembunyikan Mas Berlin dari saya. Saya hanya ingin anak ini diakui. Papa sudah meninggal, Tante. Kalau Tante tidak percaya, silakan datang saja ke rumah sakit Bekasi. Di sana Papa sedang diotopsi dan kemungkinan nanti sore dimakamkan. Penjelasan Eva membuat Andin dan Mayang menoleh ke arah bocah kecil yang berdiri di ambang pintu. Andin, tubuhnya syok. Dia tidak bisa menahan luka yang berkarat di hatinya. Teriris sembilu, sakit tapi tidak berdarah. Ribuan embun yang dia tahan akhirnya tidak bisa dipertahankan lagi. Akhirnya runtuh dan mengalir ke pipinya sangat deras. "Mas Berlin." Dua perempuan itu pun menangis secara bersamaan. "Kamu tidak bohong kan?" Eva menggeleng pelan rambut yang diikat kanan dan kiri di kepalanya bergerak ke kanan dan ke kiri. "Tidak mungkin. Ini tidak mungkin." Mayang menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia juga memukul-mukul perutnya. "Hei perempuan bodoh, yang kamu lakukan itu menyakiti anak dalam kandungmu. Jangan-jangan kamu cuma bersandiwara dan mengaku hamil." Andin menyunggingkan bibirnya ke atas. Mayang pun berdiri. "Saya tidak berpura-pura. Ini benar-benar anaknya Mas Berlin. Atau kalian yang berpura-pura mengarang berita kematian Mas Berlin? Baik, saya yang akan membuktikannya. Membuktikan kalau Mas Berlin masih hidup." Mayang pun melenggangkan kakinya dan pergi begitu saja. Tentu dengan air mata yang berderai bak muara yang meluap ke permukaan sungai.
Mama, Eva berlari mendekati Andin yang kacau. Apa yang Eva katakan itu benar. Eva mengangguk lalu memeluk tubuh Andin dengan erat. Tangisnya pecah di dalam pelukan ibunya. Papa sudah meninggal, Ma. Dari sebelum kita keluar dari rumah itu. Maafkan Eva, Ma. Eva tidak bisa bilang ini ke Mama. Tiba-tiba saja Andin melepaskan pelukannya dan mendorong tubuh gadis 8 tahun itu. Maaf, Ma. Maafin Eva. Eva menangis tergugu mengusap air matanya dengan tangan mungil itu sendiri. Pergi dari sini. Mama tidak mau melihatmu lagi. Tatapan Andin begitu datar. Kedua mata yang berembun mengaburkan pandangannya. Eva yang ia lihat hanya berbentuk bayangan layaknya puzzle berterbangan. Mama, Eva sayang sama Mama. Eva memeluk erat Andin. Eva gak bisa bilang karena sosok mereka menyeramkan. Bukannya selama ini Mama dan Papa tidak pernah percaya dengan apa yang Eva katakan dan Eva lihat. Benar apa yang dikatakan oleh Eva. Selama ini mereka tidak pernah percaya dengan putrinya. Astaga, Andin pun menangis. Kenapa baru sekarang dia menyadarinya? Namun itu semua terlambat. Sekarang sudah terlambat. Andin juga baru menyadari jika dirinya pun melihat mereka. Hanya saja dia berat mengatakannya karena beranggapan bahwa semuanya hanya halusinasi belaka. Ma, maafin Eva. Sebagai gantinya Eva mau sekolah lagi. Eva janji. Eva tidak akan mengecewakan Mama lagi. Kita hidup berdua dan memulai semuanya dari bawah tanpa papa. Ucapan bocah itu seperti ucapan orang dewasa. Mungkin karena keadaan yang membuatnya jadi seperti ini. Di balik kedua mata Andin yang berembun, kedua matanya pun berbinar. Tapi semuanya terlambat, Nak. Tidak ada kata terlambat, Ma. Eva tahu apa yang membuat pikiran Mama ragu. Ini soal biaya, kan? Eva janji akan menuruti apa kata Mama. Eva akan membantu Mama demi biaya sekolah dan hidup kita, Ma. Lagi dan lagi, ucapan Eva menghunus dada Andin. Apa yang diragukannya, Eva pun bisa menebaknya. Andin pun terharu. Maafkan Mama, Eva. Maaf tidak pernah mempercayai semua penglihatan dan ucapan kamu. Mama janji akan berjuang demi kamu dan kita. Keduanya pun berpelukan dalam tangis yang pilu sekaligus mengharukan. Singkat cerita, pukul 1 siang, Berlin dimakamkan di Tanah Bekasi. Di pemakaman umum, hasil otopsi bahwa Berlin meninggal karena serangan jantung dan kehabisan napas karena terjebak di dalam lemari. Namun jika dilihat dari sisi dunia metafisik, Berlin terjebak di alam mereka karena melakukan pertukaran tempat pada bocah seusia si Eva, yakni Evelyn. Tepatnya di lemari pakaian itu merupakan gerbang tol atau portal gaib menuju desa para makhluk yang tidak kasat mata. Andin dan Eva beristirahat di rumah Pak Jaja. Niatnya sesudah pemakaman barulah keduanya ke sana. Mereka tidak sanggup melihat seseorang yang sangat dicintai terkubur di bawah tanah. Andin hanya menangis saja. Dia tidak menyentuh apapun termasuk nasi ataupun minuman. Andin menyiksa dirinya sendiri. Tubuhnya lemas, bibirnya pucat dan garis mata yang terlihat menghitam serta rambut yang urak-urakan. Mama jangan begini dong. Kalau Mama sakit siapa yang akan merawat Eva? Kata Eva dengan sedih. Eva juga sedih, Ma. Kaca-kaca bening nan cair itu mengaburkan pandangan Eva. Tangan kecilnya menyentuh pundak Andin yang tidak berhenti bergetar karena menangis. Papa dan Om Al minta maaf sama Mama. Mereka sudah tenang, Ma. Begitu juga sebaliknya dengan kita. Jangan kesedihan ini membuat mereka tidak tenang. Kita harus melanjutkan hidup, Ma. Kita harus ikhlas. Andin seperti tercubit jantungnya mendengar nasihat yang diucapkan oleh Eva. Keduanya pun berpelukan. Mama ikhlas, Nak. Setelah pemakaman berakhir, Andin dan Eva mengunjungi makam Berlin. Keduanya ditemani oleh Derajat, penjaga kuburan Tanah Bekasi Timur. Mas Berlin, aku sudah memaafkanmu. Andin berdiri di depan gapura bertuliskan Makam Umum Bekasi. Langkah kakinya terasa berat layaknya sebuah batu yang terikat di kakinya. Udara dingin dan aroma kuburan menyambut rongga hidungnya. Bukan parfum ini yang Andin mau. Berlin tidak pernah memakai aroma melati ataupun kamboja.
Dia lebih suka aroma coklat, vanila, dan juga baby love, tercium maskulin yang sering dirindukan oleh Andin. "Mari mbak," suara derajat membuyarkan lamunannya. "Ayo Ma." Genggaman tangan kecil yang terasa dingin itu sedikit menariknya ke dalam area makam. Aroma melati, pandan, kamboja, dan bunga sedap malam menyambut indera penciumannya. Suara binatang khas kuburan membuat kuduk pun berdiri. Ribuan makam terhampar di depan mata. Andin menyapu pandangannya mencari gundukan tanah yang masih baru bertaburkan 7 macam bunga di atasnya. "Mas Berlin," katanya dalam hati. Tubuh Andin gemetaran. Dia berjanji tidak akan menangis, tapi mana mungkin kehilangan seseorang yang dia cintai. Dia hanya diam saja. Itu tidak mungkin. Tentunya ada gejolak hati yang terluka, tangis yang membuncah, dan juga penyesalan. Andin dan Eva pun berjongkok di samping gundukan tanah itu. Tangan hanya mampu mengusap batu nisan. "Saya mengaku kalah. Rupanya Mas Berlin benar-benar sudah meninggal." Andin dan Eva menoleh ke sumber suara. "Kamu!" Seseorang berpakaian serba hitam berdiri di belakang mereka. Iya, itu adalah Mayang. "Maafkan saya Bu Andin, saya..." Mayang terduduk di tanah sambil menggenggam tanah makam si Berlin. "Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya putus asa. Saya juga tidak punya keluarga. Jika Bu Andin berkenan, saya mau ikut dengan Bu Andin. Terserah saya mau dijadikan apa. Hitung-hitung menebus kesalahan saya. Saya mohon Bu Andin." Mayang menangis sambil menundukkan kepalanya. Andin dan Eva pun berpandangan. Sebagai manusia, Andin juga punya rasa kasihan dan iba, apalagi sesama perempuan. Lalu apa haruskah dia menerima keberadaan si Mayang? Dan setelah dipikir matang-matang, Andin menerima Mayang seperti keluarganya sendiri. Memang dia sangat bodoh, sudah dihianati tapi masih bisa menerima seseorang itu di dalam kehidupannya. Sebagai seorang perempuan, Andin tidak bisa membiarkan Mayang terlunta-lunta sendirian dalam keadaan hamil. Apalagi pria yang menghamilinya adalah mendiang suaminya sendiri. Andin membayangkan jika nasib Mayang menimpa Eva, hati mana yang tidak sakit. Dan untuk soal dia akan dimanfaatkan, Andin tampaknya tidak peduli. Toh Tuhan tidak tidur, dia yang akan menghukum atau membalas bagi hambanya yang berkhianat dan juga berbuat jahat. Sudah 1 minggu, Andin, Mayang, dan Eva merepotkan keluarga Pak Jaja. Meski Pak Jaja sendiri tidak mempermasalahkan hal itu, karena tidak hanya lelaki itu yang bergerak dan bertindak menolong warganya. Ada beberapa tetangganya juga ikut menolong kemalangan yang menimpa si Andin. Saatnya Andin bergerak dan berdiri sendiri di atas kakinya. Dia tidak mau lagi merepotkan orang lain. Selagi perempuan 20 tahun itu masih sehat, kuat, dan mampu mencari pekerjaan, dia akan tetap berusaha. "Ini ada sedikit sumbangan dari para tetangga. Mohon diterima dengan baik. Semoga bisa membantu dan meringankan kebutuhan Bu Andin." Pak Jaja menyerahkan 1 amplop berwarna coklat tua ke tangan si Andin. "Saya terima Pak. Terima kasih banyak sebelumnya." Setelah mereka membuka amplop, rupanya berisi uang sebesar 2.500.000. Uang itu akan digunakan untuk biaya sewa mengontrak rumah. Toh karena tidak mungkin juga mereka selamanya tinggal di rumah Pak Jaja. "Mama, ayo." Suara Eva membuat konsentrasi Andin pecah. Bulir-bulir benih yang jatuh di pipinya cepat-cepat dihapus dengan punggung tangannya. Andin berdiri di depan gerbang bekas rumahnya. Ada kerinduan yang semakin sesak di dadanya. Uang hasil menjual rumahnya dulu dibelikan rumah besar itu. Namun siapa sangka rumah besar bak istana tersebut berakhir begitu saja dan kembali terbengkalai. Selama tinggal di rumah Pak Jaja, Andin mendengar cerita yang terjadi di rumahnya. Tadinya dia tidak percaya, tapi genggaman tangan putrinya mendorongnya untuk percaya. "Ikhlas, Ma. Semoga ada gantinya. Biarkan saja rumah kita yang di sini," ucap putrinya. "Ayo kita pergi, Mbak Andin." Maya mengamit lengan si Andin. Awalnya dia dipanggil dengan sebutan Bu. Berhubung sama-sama muda, Andin meminta Mayang untuk memanggilnya dengan sebutan Mbak. Dan dia menganggap Mayang sebagai adiknya, meski hati kecil menolaknya. Sebuah mobil Innova berhenti di depan mereka. Seorang laki-laki setengah abad keluar dari mobil dan membawa semua barang milik Andin dan Mayang. "Terima kasih Pak Rahmat." Laki-laki itu adalah tetangganya yang siap menolong.
Pak Rahmat akan mengantarkan Andin ke tempat calon kontrakan yang akan ditempati. 20 menit perjalanan menuju kontrakan, akhirnya mereka sampai di sebuah halaman yang cukup luas. Bangunan rumah yang dikelilingi pagar besi. Di samping kanan dan kiri rumah tersebut ada bangunan rumah tetangga. Syukurlah, setidaknya mereka tidak jauh dari lingkungan tetangga. Setelah berbasa-basi dengan pemiliknya, Andin, Eva, dan Mayang melenggangkan kaki sambil membawa beberapa barang bawaan. "Tunggu," cegah Andin menarik lengan si Mayang. Mayang menoleh heran dan tercipta kerutan di keningnya. "Ada apa, Mbak?" "Iya, kenapa, Ma?" "Biasakan sebelum masuk ke rumah atau ke tempat yang baru kita singgahi, harusnya kita memberi salam agar disambut dengan baik." "Maksudnya, Mbak?" tanya Mayang kebingungan. Perempuan itu hanya meringis canggung. "Kita tidak tahu siapa yang ada di dalam sini. Ada makhluk tak kasat mata yang lebih dulu tinggal di sini. Setidaknya kita beri salam dan permisi supaya energi positif kita diterima oleh mereka dan mereka tahu niat kita kesini itu baik." Eva tersenyum. "Eva lupa, Mah. Bocah itu sebenarnya sudah melihat sosok-sosok yang menyambut mereka. Ada yang baik, masa bodoh, dan juga berenergi negatif." "Baiklah, Mbak. Saya mengerti maksud Mbak. Kita ulangi dari depan pintu yuk," ajak Mayang. Andin pun tersenyum tipis. "Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadikas sholihin." "Ma, boleh tanya sesuatu?" tanya Eva. "Boleh, Nak." Andin mencubit dagu putrinya dengan lembut. "Kenapa ucapan salam Mama berbeda?" "Oh, itu toh. Ucapan salam yang Mama ucapkan tadi karena tempat ini kan kosong. Kita tidak tahu makhluk apa saja yang tinggal di sini. Mereka muslim atau bukan, mereka baik atau jahat. Jadi ucapan salam tadi untuk umum, Nak. Intinya jika kita pergi ke tempat kosong dan hendak ditempati, maka ucapkanlah salam." "Lalu bagaimana jika kita bukan non-muslim, Mbak?" tanya Mayang sambil membuka pintu kamar. "Ia berdoa sesuai agama dan juga kepercayaan yang dianut. Intinya kita meminta perlindungan dan izin menempatinya. Karena selain ada kita, sudah pasti ada mereka." Mayang pun menganggukkan kepalanya mendengarkan penjelasan dari Andin. Di rumah ini, nuansa didominasi dengan cat berwarna putih. Ada 3 kamar. Kamar utama, kedua, dan juga ketiga yang letaknya di dekat ruang dapur. Andin meminta Mayang untuk menempati kamar utama, sedangkan dirinya menempati kamar ketiga yang letaknya dengan dapur. Untungnya rumah ini sudah dibersihkan oleh sang pemilik. Tentu saja ada uang hasil keringatnya. Ya, Andin membayar uang sewa sekaligus upah membersihkan kontrakannya. Di sini mereka akan memulai kehidupan yang baik. Singkat cerita, kehidupan pun mulai membaik. Eva mau bersekolah lagi. Letak sekolah pun tidak terlalu jauh. Andin sendiri mencari pekerjaan agar sisa uang sumbangan yang diberikan Pak Jaja tidak habis total. 1,5 juta dia berikan kepada Mayang untuk kebutuhannya sendiri. Sisanya Andin yang pegang untuk kebutuhan mereka. Sementara itu, Mayang memilih di rumah bertugas untuk mengerjakan tugas rumah. Perempuan berambut pendek itu berjalan kaki menyusuri jalanan kota Bekasi. Dia mampir ke rumah-rumah untuk menawarkan dirinya sebagai tukang cuci. Apapun Andin akan kerjakan demi perut terisi. Tidak hanya perutnya saja, ada perut Mayang juga bayinya dan tentunya perut Eva. Keringat sebesar biji jagung menggantung di pelipisnya. Sesekali perih saat cairan bening meresap ke bola matanya. Matahari sangat terik di atas kepalanya. Tak peduli lelah dan letih, dia terus berjalan sampai menemukan pekerjaan. Sebuah mobil sedan melaju kencang dari arah belakang Andin. Karena sedang sibuk menelpon, sang pengemudi pun tidak sengaja menyerempet Andin. Sontak mobil hitam metalik itu pun menepi. Maaf. Andin meringis kesakitan menahan perih pada sikunya yang tergores oleh aspal. Andin sempat terjatuh, lalu dia pun bergegas berdiri. "Lain kali hati-hati." Keduanya pun saling berpandangan. Sepersekian detik bumi terasa hening dan sunyi. "Maaf." Laki-laki berjas hitam itu mengulurkan tangannya. Seperti dihipnotis, Andin pun menyambut jabatan tangan dari pria asing itu. "Tidak apa-apa, tapi bisakah dilepas?" pinta Andin karena pria itu menjabat tangan Andin dengan erat. "Oh, maaf."
Pria itu memiliki postur tinggi, kulit bersih, hidung mancung dan bulu-bulu halus di dagu dan garis rahangnya. Jelas dia bukan monyet, tetapi laki-laki yang memiliki jabang tipis, tampan sempurna. Apakah ada yang terluka? Mari kita ke rumah sakit. Tidak usah pak, hanya lecet sedikit. Nanti juga sembuh kok kalau diolesi dengan krim. Nama saya Fadi Iskandar. Laki-laki itu mengulurkan tangannya kembali. Tubuh tegap pak atletik meski terbalut jas mahal di tubuhnya. Andin menyunggingkan senyumnya. Dan setelah berkenalan, Fadi pun mengajak Andin ke sebuah kafe, mengajaknya bersantai untuk menebus rasa bersalahnya. Andin menolak, tapi dia sulit menghindari Fadi karena laki-laki pemilik jambang tipis itu terus memaksanya. Oh, lagi nyari kerjaan. Bekerja sama saya saja. Di perusahaan saya sedang membutuhkan beberapa karyawan. Office boy, office girl, dan juga sales promotion girl. Kalau mau, besok pagi bisa langsung bekerja. Dan ini kartu nama saya. Fadi pun mengeluarkan lembaran putih berukuran kecil dari saku jas biru dongkernya. Andin pun merasa senang, dia tidak bersusah payah lagi mencari pekerjaan di bawah terik matahari. Keduanya pun kemudian mengakhiri obrolan. Fadi mengantarkan Andin ke kontrakannya. Sedan hitam itu berhenti di depan halaman rumah Andin. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sampai berjumpa besok. Andin pun mengangguk lalu tersenyum. Dari dalam rumah, seseorang mengintip Andin dari balik tirai jendela dengan tatapan yang tajam. Sudut pandang Mayang. Perempuan cantik berumur 18 tahun. Dia yatim piatu, ditinggalkan kedua orang tuanya saat umurnya 15 tahun. Kedua orang tuanya meninggal saat mobil yang ditumpangi mereka terguling dari tanjakan yang curam. Mayang, bangun nak, bangun, selamatkan dirimu. Suara sang ibu berkeliaran di benaknya. Mayang hampir tidak sadarkan diri. Darah berceceran di mana-mana. Gadis itu terluka di bagian kepala, dahi, dan juga punggungnya. Sang ibu terjepit badan mobil yang ringsek, sementara ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu karena bagian dadanya terhimpit kerangka mobil hingga menghancurkan dadanya. Dengan sisa kesadarannya, Mayang berusaha keluar dari kendaraan tersebut. Tubuhnya menggantung karena mobil terbalik. Gadis cantik itu cepat-cepat membuka seatbelt dan dengan bantuan Tuhan, dia selamat dan meloloskan diri dari api yang mulai menjalar ke badan mobil. Sementara di luar sana, orang-orang ramai-ramai mengelilingi mobil mereka. Ibu sudah tidak kuat, kata perempuan 35 tahun itu. Selamatkan dirimu. Di laci lemari pakaian ibu ada sesuatu untukmu. Dan ingat, jangan sampai jatuh ke tangan orang lain, terutama bibi dan pamanmu. Setelah mengatakan pesan, sang ibu pun mengembuskan napas terakhirnya. Mayang, gadis cantik yang tumbuh dari keluarga tak harmonis. Sang ayah yang suka berjudi dan mabuk-mabukan, namanya Bahrain. Julie adalah nama sang ibu. Julie adalah perempuan cantik yang biasa-biasa saja, biasa disakiti, ditindas, dan juga disiksa. Hampir setiap hari, Mayang mendengar keributan orang tuanya. Julie tidak terima dengan Bahrain yang setiap harinya menghabiskan uang di meja judi. Selain keributan, gadis 15 tahun itu juga sering menyaksikan sang ayah menendang ibunya. Tidak hanya menendang, Bahrain suka bersikap kasar sesukanya. Entah hati Julie terbuat dari apa sampai-sampai bertahan dengan pria berkulit coklat itu. Kekayaan itu berasal dari ibunya, sementara sang ayah hanya menghabiskan di meja judi dan juga diskotik. Mayang adalah anak satu-satunya. Setelah melahirkan dirinya, Julie melakukan operasi pengangkatan rahim dan dia dinyatakan tidak bisa memiliki keturunan lagi. Bahrain yang ingin mendambakan seorang anak laki-laki, pupuslah harapannya. Dengan begitu pula, laki-laki temperamental itu sesuka hati berselingkuh. Dan sebab itulah keduanya cekcok saat dalam perjalanan. Sang ayah marah kehidupannya diusik. Saking tak tahannya Julie mencekik Bahrain hingga tak fokus dalam menyetir. Sialnya mobil mereka mengalami remblong dan terjadilah kecelakaan tunggal di sebuah tanjakan lalu terjun dengan terguling. Setelah terjadi peristiwa kecelakaan yang menewaskan kedua orang tuanya, Mayang menemukan surat wasiat yang ditunjukkan padanya. Harta warisan yang tertulis untuk dirinya. Sepertinya Julie sudah menyiapkan sudah lama karena tidak ingin hartanya dihabiskan sang suami untuk berjudi.
Gadis 15 tahun itu benar-benar ketakutan. Dia tidak berani lama-lama dengan bibi dan pamannya karena Mayang mencium gelagat yang mencurigakan. Tunggu saat yang tepat sebelum surat wasiat Bamu jatuh ke tangan kita. Mayang menelan ludahnya seperti segenggam duri yang menyangkut dan melukai tenggorokannya. Hari itu, 7 hari kedua orang tuanya meninggal. Mayang tidak sengaja mendengar bisik-bisik dari bibi dan pamannya. Pamannya adalah adik dari mendiang sang ayah. Dan singkatnya 40 hari meninggalnya Bahrain dan Juli, Mayang menyusun taktik dan rencana. Gadis itu tidak ingin dirinya dalam bahaya. Entah bagaimana caranya, Mayang harus bisa menyelamatkan harta satu-satunya peninggalan sang ibu. Minimal digunakan untuk orang yang tepat. Meski umurnya muda dan terbilang belia, dia tidak akan hanya berdiam diri. Mayang kemudian menemui pengacara ibunya untuk meminta bantuan. Gadis itu penuh ambisi yang menggebu. Suatu hari, rumah ini kamu jual, Mayang? Tanya perempuan 35 tahun itu dengan mata yang melotot. Di depan sana sebuah papan bertuliskan laku terjual. Siapa yang tidak terkejut? Mayang tidak tahu, Tante. Saat ibu meninggal tidak menitipkan apa-apa, sautnya dusta. Kamu jangan bohong, Mayang. Paman yang seharusnya melindunginya malah menjambak rambut Mayang. Mungkin karena papa meninggalkan utang, Om. Paman dan bibinya saling melirik. Penjelasan Mayang itu masuk akal karena mereka tahu jika Bahrain sering berbuat oner dan sering menciptakan hutang. Sandiwara Mayang dan pengacara sekaligus saksi warisan berhasil menaklukkan keduanya. Uang hasil penjualan rumah dan butik dibagi beberapa persen untuk 3 orang tanpa sepengetahuan paman dan bibinya si Mayang. Selebihnya dia simpan di tabungan. Mayang berpura-pura hidup menderita agar paman dan bibinya tidak mengendus muslihatnya. Kamu akan paman titipkan ke panti asuhan. Paman tidak bisa menghidupi kamu lagi. Anak paman sudah banyak. Di depan keduanya, Mayang menangis dan mengibah bahkan memohon, tetapi tangisannya tidak dihiraukan hingga pada akhirnya Mayang pun pura-pura menerima tawaran pamannya tinggal di panti asuhan. Dan setelah di panti asuhan, Mayang melarikan diri ke kota. Dia melanjutkan hidup dengan sisa-sisa uang warisan. Namun dia juga tidak melupakan pendidikannya. Hai, bolehkah kenalan? Siapa laki-laki yang tampan? Mayang menoleh dan menyambut jabatan tangan laki-laki itu. Berlin. Mayang. Keduanya tidak sengaja bertemu karena terjebak hujan. Saat itu Berlin meninggalkan mobilnya di kantor. Dia menuju diskotik sekedar menghibur dirinya dan bertemu dengan Mayang yang sedang berteduh di sebuah halte. Hingga setelahnya pertemuan mereka pun semakin intens. Berlin terpukau dengan kecantikan Mayang meski gadis itu masih berstatus pelajar. Hubungan mereka menjadi hubungan sepasang kekasih. Tidak terasa usianya pun memasuki 18 tahun. Menjadi gadis yang cantik dan disukai banyak laki-laki termasuk hidung belang. Namun mereka kalah cepat. Mayang sudah menjadi milik Berlin. Perjalanan hidup terus bergulir. Mayang pun lulus. Dengan bantuan Berlin, gadis itu pun diterima sebagai sekretaris pribadi si Berlin. Keduanya menjalin kasih yang awalnya hanya biasa-biasa saja. Hidup terbiasa dengan taktik, Mayang merencanakan niat jahat. Dia menggunakan kesempatan emas. Mumpung Berlin mabuk kepayang padanya, Mayang meminta apapun kepada Berlin. Benar saja, Berlin tak banyak perhitungan. Apapun akan diberikannya. Cinta benar-benar membutakan segalanya. Selain Berlin yang ditipu, Mayang juga menipu beberapa rekan kerja dan juga kolega Berlin berkat kecantikan si Mayang. Mereka terjebak. Di belakang Berlin, Mayang pun main hati dengan pemuda tanpa seusianya. Hingga suatu malam terjadi sesuatu. Berlin dan Mayang sama-sama mabuk hingga keduanya melakukan hubungan terlarang. Dan ketika sadar, Berlin melarikan diri. Dia mengaku hilaf dan teringat istrinya di rumah. Dan hal pahit menimpa Mayang. Seorang pria asing dalam keadaan mabuk masuk ke kamar Mayang yang tergolek lemas belum sadarkan diri di sana. Dan terjadilah pergulatan hingga berkali-kali. Mayang tidak menyadarinya. Gadis itu menganggap biasa-biasa saja. Dan singkat waktu, aku hamil. Mayang baru sadar ketika bulan berikutnya dia tidak mendapati menstruasi seperti jadwal biasanya. Apakah kamu sudah mendapatkannya, sayang? Tanya Aldo kekasihnya. Lamunan Mayang pun menjadi buyar. Sudah,
Tapi aku hamil, Dok. Aldo terdiam beberapa saat. Tenang saja, aku akan menikahimu, asalkan kamu kuras hartanya. Tiba harinya, Mayang pun menghilangkan jejak. Dia melarikan diri usai mengasak uang, surat-surat penting dan membawa kabur uang perusahaan. Tentunya dengan Aldo kekasihnya. Namun tidak disangka, perbuatan jahat akan mendapatkan sesuatu yang jahat lagi. Aldo membawa semua yang ada pada si Mayang. Ibarat pepatah mengatakan, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh. Inilah yang cocok untuk Mayang, karma dibalas tunai. Aldo membawa beberapa segerombol orang yang ikut merambasnya. Bukan hanya dirampas harta itu, Mayang juga mendapatkan penyiksaan dari laki-laki penipu tersebut. Katanya Aldo yang akan menikahinya, tetapi ternyata Aldo sudah beristri. Dan Mayang juga bingung anak yang dikandung anaknya itu anaknya siapa, Berlin ataukah Aldo. Tanpa sadar, Mayang pun digagahi laki-laki lain tanpa sepengetahuannya. Hidupnya terlalu rumit karena kejahatannya. Untung saja ada beberapa uang dan perhiasan yang disembunyikan oleh Mayang, hingga dia bertahan hidup dari sisa uang tersebut. Niat ingin menemui si Berlin, ternyata Berlin sudah pindah. Kehamilannya mulai tampak. Mayang tidak ingin anak lahir tanpa seorang ayah. Mayang pun terus mencari keberadaan si Berlin. Dan berkat bantuan orang pintar, Mayang mengantongi alamat Berlin, tetapi semuanya tak gratis. Dukun sialan dan kampret itu meminta Mayang untuk melayaninya. Astaga, cantik boleh, tapi bodoh jangan. Mayang pun menyanggupinya, asalkan bertemu dengan Berlin. Kembali ke masa kini, Mayang melihat Andin turun dari sebuah mobil, dan laki-laki itu turut menyentuh hatinya. Iya, Andin baru saja diantarkan oleh Fadi. Ada getaran hati yang tidak bisa digambarkan oleh Mayang. Mungkinkah dia jatuh cinta? Duh, kasihan si Andin. Bahaya tinggal dengan Mayang, perempuan licik yang penuh muslihat. Makan malam menjelang sholat Isya, Andin, Eva dan Mayang duduk mengelilingi meja makan berbentuk lingkaran. Di atas meja ada dua menu sederhana, sayur oseng kakung dan juga sambal ati ampela. Ketiganya makan dengan lahap. Andin diam-diam memperhatikan si Mayang. Nalurinya sedikit terusik dan memasang badan untuk berwaspada. Entah apa, semacam dia mendapatkan bisikan agar berhati-hati dengan perempuan 18 tahun itu. Namun di sisi lain, Andin merasa kasihan karena melihat Mayang hamil tanpa seorang suami. Dan nasibnya sama seperti Andin, hidup sebatang kara. Keluarga tak ada yang mau menerima kehadirannya. Ada keluarga tetapi dia dibuang, dianggap hanya menjadi beban saja. Kenapa, Mbak? Tanya Mayang di suapan terakhirnya. Andin kepergok memperhatikannya. Enggak. Andin melempar senyum padanya, canggung sekali. Tadi siang ada mobil sedan siapa, Mbak? Itu tadi orang yang menyerempet, Mbak. Di balik kejadian siang itu, rupanya Mbak dapat tawaran kerja. Besok Mbak mulai bekerja di perusahaannya. Mbak pengen jadi SPG aja. Kedua mata Andin sedikit berbinar. Mau dong, Mbak. Saya juga pengen kerja. Mayang mengerucutkan bibirnya seolah-olah dia merajuk. Loh, kamu kan masih hamil, Mayang. Fokus di rumah aja, biar Mbak yang bekerja. Semua kebutuhan Mbak yang akan cari. Kamu cukup duduk santai di rumah, tidak perlu bekerja keras dulu. Tapi Mbak juga tidak menjadikan kamu pembantu. Terserah kamu mau apa. Mayang pun menatap Andin dengan kecewa. Mumpung kehamilannya masih kecil, Mbak, kata Mayang lagi. Jangan, sangat rawan. Tawaran kerjanya lumayan cukup berat. Bersih-bersih dan SPG menjajakan dan menawarkan produk ke konsumen setiap tempat. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Kasihan bayinya. Itu pun kalau kamu mendengarkan saran dariku. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi jika terjadi apa-apa, aku tidak mau ikut campur. Oke, baiklah Mbak, saya paham, jawab Mayang. Semuanya pun akhirnya selesai menyantap makan malam mereka. Mayang kembali ke kamarnya. Tersisa Andin dan Eva di dapur. Andin pun membersihkan sisa-sisa makan malam mereka. Jika malam tiba, Andin yang mengambil alih pekerjaan rumah untuk menggantikan si Mayang. Eva, bagaimana dengan sekolahnya? Baik aja, Mah. Eva menyunggingkan bibirnya. Eva juga sudah dapat teman. Andin menghentikan pergerakan tangannya. Dia menoleh ke arah Eva yang masih duduk di kursi meja makan. Teman sungguhan?
Iya dong, Ma. Eva meringis menampakkan giginya yang tersusun sangat rapi. Lalu kalau di rumah ini bagaimana? Tanya Andin menyelidik. Tidak ada, Eva kan pulang sekolah langsung main sama Tante Mayang. Beneran? Eva gak mau cerita lain gitu? Tatapan Andin seakan mendesak bocah perempuan itu. Bener, Ma. Eva asik memilih rambut gelombangnya. Mulai sekarang, ceritakan apa yang mau Eva katakan. Ada apa-apa saling terbuka saja sama Mama ya, Nak. Mama pasti dengerin kok. Yang penting Eva jujur, kata perempuan berambut pendek itu. Iya, Mama. Eva pun menghampiri Andin yang berdiri di wastafel tempat pencucian piring. Ia pun memeluk ibunya dengan erat. Pukul 9 malam, Andin tak bisa memejamkan kedua matanya. Dia termangu di sisi tempat tidur, mengenang momen bersama si Berlin, mengenang kehangatan yang tidak didapatkan dari mendiang suaminya. Namun momen itu rusak karena kehadiran Mayang yang ikut mengusik momen indahnya. Kenapa sih aku jadi orang baik banget? Seharusnya aku biarkan dia lontang-lantung membawa perutnya yang buncit di jalanan, bukan malah so baik jadi malaikat penyelamat gini. Gerutu Andin dalam hati. Andin merebahkan tubuhnya di atas kasur, tangan kirinya dijadikan penopang kepalanya. Dia menatap langit-langit kamarnya agar kantuk segera menjemputnya. Namun sayang, sudah berusaha malah semakin terbuka lebar matanya. Andin pun memutuskan pergi ke kamar tengah yang ditempati oleh Eva. Andin pun kemudian mengetuk pintunya. Siapa? Mama, Nak. Oh, masuk, Ma. Andin pun mendorong pintu itu dengan pelan. Dengan sekali dorong, pintu itu pun terbuka. Andin melangkahkan kakinya menghampiri Eva yang sudah siap menjemput mimpinya. Belum tidur? Belum, Ma. Kenapa? Kangen sama Papa. Eva pun bangun dari tempat tidurnya. Dia mengubah posisinya dengan duduk sambil bersandar pada bantal. Andin yang mendengar ucapan Eva, lantas dia pun ikut murung. Dia mengakui jika dirinya juga merindukan Berlin dan sangat menyesal dengan perpisahan tersebut. Andin merasa bersalah karena dirinya tidak peka dan lambat menyadari kejanggalan. Doakan saja, Nak, supaya Papa tenang di alam sana. Mama juga kangen. Mama menyesal gak tahu kalau Papa sudah meninggal. Dan di saat Papa meninggal, Mama juga tidak ada di sampingnya. Alih-alih Eva yang menangis, justru Andin yang tergugu dan terisak hingga baunya naik turun. Maafin Eva, Ma. Bukan maksud. Tidak apa-apa, Nak. Mama yang salah. Di luar sana, seseorang mengintip di balik pintu yang tidak tertutup rapat. Perlahan dirinya mengusap perutnya yang membuncit. Selain mereka, dia juga merindukan si Berlin. Mayang menangis dan kembali ke kamarnya. Waktu pun terus bergulir ke depan hingga tidak terasa usia kandungan Mayang pun memasuki usia 9 bulan. Andin masih menjadi perempuan yang lugu dan penyayang. Dia seperti tulang punggung keluarga, memberi nafkah untuk Eva juga Mayang dan juga bayinya. Padahal Mayang bukanlah siapa-siapanya si Andin. Kamu boleh pergi setelah melahirkan jabang bayimu. Selebihnya carilah kebahagiaan di luar sana. Hiduplah dengan bahagia bersama anakmu, kata Andin sore itu. Tapi Mbak, Mayang ragu mengelus perutnya. Kenapa? Apa kamu tidak mau menikah dan punya keluarga? Anak ini tidak mungkin saya bawa. Mayang menunduk malu. Kenapa? Kamu mau merepotkanku? Kamu ibunya, kamulah yang mengurusnya. Kalau memang bayi itu darah dagingnya Mas Berlin, aku dengan senang hati mengasuh dan menganggapnya sebagai anak sendiri. Tapi bagaimana kalau bukan? Jantung Mayang berdenyut. Sejauh ini dia tidak pernah memikirkannya. Dia sendiri bingung anak siapa yang dia kandung, Berlin ataukah Aldo, atau sosok laki-laki pemabuk kala itu. Pagi ini, Andin sudah berdandan rapi. Seragam merah muda, makeup tipis menambah kecantikannya. Semenjak 5 bulan bekerja di perusahaan salah satu skincare di kota Bekasi itu, penampilannya semakin berubah, semakin cantik dan juga terlihat anggun. Wajahnya selalu terlihat segar. Dia dituntut untuk tampil cantik, untuk menggait dan untuk membuktikan pada konsumennya bahwa juga Andin memakai produk yang dia tawarkan. Andin berdiri di depan cermin. Dia mengenakan baju seragam lengan pendek di atas siku dipadukan dengan rok pendek di bawah lutut. Tidak lupa menyemprotkan parfum ke seluruh tubuhnya.
Suara klakson mobil memecahkan suasana pagi itu. Andin tersentak. Ia mengenali suara mobil itu. Lekas dia pun mengambil tas kecil yang tergantung di belakang pintu kamarnya, sambil memakai sepatu high heel berwarna Milo. "Masuk dulu, Mas. Mbak Andinya masih bersiap-siap," kata Mayang di teras. "Tidak, terima kasih. Langsung berangkat aja." Tidak lama kemudian Andin pun muncul dari belakang dengan jalan tergesa. Secara tidak sengaja, Andin menatap tatapan Mayang pada bos tampaknya. Andin tersenyum. Gak kedip," bisik Andin sambil menyenggol lengan si Mayang. Mayang tersenyum lalu dia pun menunduk. Bagaimana tidak terpesona, bos muda itu membuat siapapun menggetarkan hati para wanita, baik yang tua maupun yang muda. "Berangkat dulu ya." Fadi pun melempar senyum. Mayang pun mengangguk gugup. "Mbak, titip salam buat bos tampan itu ya." Mayang mendekatkan mulutnya ke telinga si Andin. "Beres." Andin terkekeh. Mobil sedan hitam itu pun meninggalkan halaman kontrakan. Roda-rodanya yang besar mengilas aspal berputar dan menjauh. "Kenapa Bapak selalu menjemput?" tanya Andin yang mulai canggung. Perihal itu dia tidak enak dengan ucapan para tetangga yang menggosipkan dengan berita yang miring. Apalagi Fadi ini adalah bos muda yang suka menjemput atau mengantarkan dirinya pulang. "Memangnya kenapa? Apa saya salah? Kan rumah saya juga searah dengan kontrakanmu." "Ya nggak salah juga sih, Pak. Ini di luar kantor, jangan panggil saya Bapak. Mas saja atau Abang, itu lebih enak didengar." Andin pun mati kutu. Baru kali ini jantungnya tidak bisa diajak kompromi. Deg-degan, semacam orang yang baru saja memenangkan sebuah lotre. "Jangan bengong." "Iya, Pak. Iya Mas Fadi." Andin pun menunduk malu. Andin gugup, tangannya gemetaran, tatapannya fokus pada jalanan yang dipadati kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Berharap detak jantungnya netral kembali. Seseorang di samping mencuri pandangan padanya. Mas, Keduanya hampir saling berucap bersamaan. Keduanya pun saling berpandangan beberapa detik, lalu memalingkan wajahnya. "Kenapa?" tanya Fadi. "Lupa." Andin meringis sambil membenahi helaian rambutnya ke belakang telinga. Keduanya pun kemudian hening. Entah kenapa mereka belum sampai juga. Kali ini perjalanan ke kantor terasa sangat jauh. Padahal jika ditempuh dengan kecepatan sedang hanya memakan waktu 30 menitan. "Mayang titip salam untuk kamu, Mas." Akhirnya lidah Andin pun bisa diajak bicara. Tadinya keluh macam kesemutan dan bingung mau bicara apa. "Iya. Oh iya, kedua orang tua saya mengundang makan malam kamu dan Eva ke rumah. Kapan ada waktu?" tanya Fadi. Dia menoleh ke arah Andin. "Hah?" Andin melongo. Maksudnya? "Makan malam bareng dengan keluarga saya," ucap Fadi mengulang penjelasannya. "Tapi kan kita..." Alamak, Andin pun bingung. Dia harus apa? Kenapa tiba-tiba diundang untuk makan malam? Andin pun membeku mendapatkan undangan makan malam itu. Secara dia bukan siapa-siapa, kenapa bisa diundang? Di sini pun tidak ada hubungan spesial, hanya rekan kerja antara bos dan juga karyawan. Lagi pula dia juga belum kenal dengan kedua orang tuanya Fadi. Andin pun menggigil tremor hebat, gugup. Ya, bagaimana tidak gugup? Fadi Iskandar merupakan laki-laki idaman para gadis di kantor tempatnya bekerja. Banyak yang mencari dan merebutkan perhatiannya. Yang muda dan yang tua tidak mau kalah saing. Munafik kalau Andin juga tidak tertarik dengan pria nomor 1 ketampanannya yang sudah diakui oleh negara. Sekarang Andin melamun memikirkan baju apa yang akan dikenakannya. Tipe seperti apa yang diinginkan kedua orang tua Fadi. Mana mungkin mereka menerima perempuan seperti dirinya yang menyandang status janda beranak 1. "Astaga Andin, jangan banyak khayalan. Bisa saja kan hanya undangan biasa. Ingat, kamu dan Fadi hanya berteman." Andin pun membatin dalam hatinya. Pandangan orang-orang tertuju padanya. Andin seperti tersangka yang diadili oleh tatapan-tatapan yang tidak suka. Langkahnya kaku menyusuri lobi kantor. Apakah ini gara-gara dia berjalan sama Fadi? "Saya mau ke toilet dulu, Pak," lirik Andin. Entah pria itu mendengar atau tidak, yang penting Andin bisa terpisah dengan bos tampan tersebut.
Andin pun menarik napas lega. Akhirnya dia bisa menghindari Fadi dari tatapan-tatapan para betina yang merasa disainginya. Andin sendiri tidak merasa merebut atau menjadi saingan mereka. Apa yang Andin lakukan benar, dia sudah menghindari tatapan intimidasi tersebut, tetapi dia tidak bisa lolos dari incaran Tiara dan juga geng-gengnya. Janda murahan, kamu bagusnya di dalam kamar mandi saja. Keempat gadis itu menguncinya dari luar. Ya, jangan gitu dong. Aku ada rapat, Ra. Andin pun menggedor pintu tersebut dengan putus asa. Dada cendes, Tiara pun mengibaskan rambutnya. Keempatnya meninggalkan Andin di dalam kamar mandi, diiringi dengan gelak tawa yang membahana. Tiara, buka pintunya, teriak Andin sampai kehabisan suara. Perempuan itu melirik pergelangan tangannya. Jam analog yang melingkar di pergelangan menunjukkan pukul 7:15. Rapat akan dimulai, dan percuma juga jika dia berteriak. Semua orang sudah ke ruangannya masing-masing, kecuali petugas kebersihan yang nantinya akan menemukannya. Apa ada orang di luar? Tolong buka pintunya. Tubuh Andin berkeringat karena kegerahan. Dia teringat sesuatu memeriksa ponsel yang baru saja beberapa hari lalu Andin beli. Payah, Andin sama sekali tidak mempunyai nomor telepon teman sekantornya. Andin belum sempat meminta dengan mereka. Hanya ada satu nomor yang tersimpan di sana. Siapa lagi kalau bukan si bos tampan itu, pria berjabang tipis kemarin sore yang mengantarkan Andin untuk membeli benda ajaib yang sangat penting di era zaman sekarang. Hubungi saya kalau ada apa-apa, ucapnya saat itu sambil mencatat nomor teleponnya. Jantungnya berdebar. Andin mencoba menghubungi nomor Fadi, namun dia ragu takut mengganggu meeting pagi ini. Akhirnya dia pun urungkan saja. Tolong, teriaknya sekali lagi. Andin tidak menyerah begitu saja sampai pita suaranya hampir hilang. Tangannya memutar-mutar grendel pintu, tapi sia-sia, tidak terbuka juga. Hanya membuat pergelangannya kebas dan kaku. Dia pun kembali berteriak lagi, berharap ada yang mendengarkan suaranya. Riasan di wajahnya pun mulai luntur karena berkeringat. Meski demikian, dia masih tetap cantik. Andin pun mendadak dehidrasi, haus tak terelakkan. Peluh sebesar biji jagung menggantung di pelipis dan menjelajahi dahinya. Andin panik. Dia tidak berhenti menggedor pintu dan terus saja memutar-mutar grendel pintu itu sampai benda itu pusing karena sering diputar oleh Andin. Wah, Andin tidak tahu jika seseorang dari luar membuka pintu untuknya. Dan ketika pintu itu terbuka, seseorang itu terjatuh ke dalam. Ya, ke dalam pelukan Andin. Tubuh mereka pun akhirnya saling tindih.